Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latan Sanailal Izati akan membawakan materi peradaban Islam di Saudi Arabia. Pertama, periode Mekah. Islam lahir di tengah bangsa Mekah yang terkenal dengan orang-orang yang keras kepala dan penyembah berhala, atau disebut dengan zaman jahiliyah. Kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mendapat tantangan dari kaum Quraisy, sehingga menyebabkan Rasulullah beserta para sahabatnya melakukan hijrah ke Madinah. Setibanya di Madinah, pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, disambut oleh penduduk Madinah dengan sukacita. Sambutan tersebut dibalas oleh Rasulullah SAW dengan membangun masjid pertama dan diberi nama Masjid Nabawi. Selain membangun masjid, Rasulullah juga mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kemudian, Rasulullah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Perjanjian tersebut dikenal dengan Perjanjian Madinah atau Piagam Madinah. Pada Perjanjian Madinah terdapat beberapa poin penting, yaitu 1. Kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara berdamai. 2. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. 3. Saling mengingatkan dan saling berbuat kebaikan, serta tidak saling berbuat kejahatan. 4. Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib saling menolong dalam melaksanakan kewajiban untuk kepentingan bersama. 5. Jika terjadi perselisihan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin Madinah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasul. Metode pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan istilah kutab, yaitu pendidikan agama untuk anak-anak. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau telah menulis surat wasiat yang berisi penunjukan kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah selanjutnya. Pada masa Umar bin Khattab, dilakukan pengangkatan guru-guru di setiap daerah untuk mengajarkan Al-Quran dan ilmu agama lainnya. Adapun metode yang mereka gunakan adalah dengan membuat halaqah, yaitu guru duduk di masjid, kemudian murid-murid melingkarinya. Pada tanggal 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, ketika mengimami salat subuh, Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah hingga menyebabkan beliau wafat. Kemudian, Utsman bin Affan dipilih menjadi penerus Khalifah Umar bin Khattab dalam hasil musyawarah oleh Dewan atau Panitia di Madinah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dilakukan penulisan Al-Quran dalam satu mushaf, yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, kaum muslimin segera membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ilmu bahasa atau sastra mulai dikembangkan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan orang-orang Azam atau luar Arab dalam memahami Al-Quran dan hadis. Peran kota Mekah dan kota Madinah pada peradaban Islam di Saudi Arabia sangatlah berpengaruh. Kota Mekah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Mekah menjadi pusat kajian ilmu-ilmu keagamaan, khususnya pusat kajian ilmu hadis dan fikih. Para ulama mujtahidin seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnu Hambal, Ibnu Qayyim, Imam Nawawi, dan lain-lain pernah mengenyam pendidikan di Mekah. Kota Mekah telah mengembangkan pendidikan formal sejak akhir periode Utsmani. Salah satunya adalah Madrasah Al-Falah yang didirikan oleh Muhammad Ali Zainal Ridho. Sedangkan perguruan tinggi pertama kali didirikan di kota ini sekitar tahun 1949 dengan nama Kulliyat Al-Syar'iyyah yang kemudian menjadi Fakultas Syariah
dari Universitas King Abdul Aziz yang berada di Jeddah. Madinah sebagai pusat pendidikan Islam. Selain dikenal sebagai kota perkembangan Islam, Madinah juga merupakan pusat pendidikan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW. Banyak ulama dan cendekiawan Islam muncul dari Madinah, di antaranya Imam Malik. Masjid Nabawi menjadi salah satu pusat pendidikan agama dari zaman Nabi hingga sekarang. Perguruan tinggi yang terkenal di Madinah yaitu Medina Islamic University dan Thayyibah University. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.